Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dia yang tidak pernah menutup pintu rahmatnya kepada para pendosa, sekalipun langit dan bumi telah bosan mendengar keluh kesah mereka. Dia yang membuka pintu maafnya setiap detik, bahkan sebelum hambanya sempat memohon. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW, satu-satunya manusia yang paling peduli terhadap keselamatan umat, yang tidak pernah tidur dengan tenang sebelum memastikan umatnya memiliki jalan kembali menuju ampunan Allah. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, di balik tangismu, di balik penyesalanmu, di balik berbagai dosa yang engkau lakukan, ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu taubat. Dan kali ini kita akan memasuki perjalanan panjang, sebuah perjalanan rohani yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi menggugah seluruh dimensi diri. Kita akan menelusuri makna taubat dari dalil yang autentik, kisah paling menggugah, dan perjalanan ulama yang paling mendalam yang pernah ditulis sepanjang sejarah Islam. Mari kita mulai perjalanan ini. Allah menyebut kata taubah dalam berbagai bentuk lebih dari 80 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya amalan ini. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8, Allah memerintahkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." Imam Al-Fudail bin Iyad menjelaskan, taubatan nasuha adalah taubat yang tidak menyisakan rasa ingin kembali kepada dosa. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menambahkan, taubat nasuha adalah penyesalan yang menancap hingga ke akar hati. Al-Quran tidak hanya memerintahkan taubat, tetapi juga menggambarkan Allah sebagai yang maha menerima taubat, maha penyayang, atau At-Tawwabur Rahim. Kata At-Tawwab dalam bahasa Arab bermakna yang menerima taubat berkali-kali tanpa bosan. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seorang munafik yang menemukan kembali untanya yang hilang. Ini bukan perumpamaan sederhana. Ini menggambarkan euforia, kebahagiaan, dan cinta Allah kepada hamba yang kembali. Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan dosa, namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salihin menjelaskan, taubat adalah pondasi perjalanan hamba menuju Allah. Tidak akan masuk ke dalam derajat tinggi para wali kecuali setelah melewati pintu taubat. Imam Al-Ghazali menyebutkan taubat sebagai amalan yang menjadi syarat untuk kebaikan berikutnya. Sementara Ibnu Taimiyah menulis, taubat adalah amalan wajib sepanjang hayat. Tiada manusia lepas darinya, bahkan para nabi sekalipun. Para ulama sepakat, seseorang yang diberi rasa ingin bertaubat adalah tanda bahwa Allah sedang mengarahkan kembali kepada cahaya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, jika engkau melihat pintu taubat terbuka, ketahuilah itu adalah panggilan dari Allah untuk kembali. Jadi jika hari ini engkau merasa ingin memperbaiki diri, itu bukan kebetulan, itu undangan lembut dari Allah. Berikut ada beberapa kisah-kisah taubat yang paling menggetarkan dalam sejarah. Yang pertama, kisah Ka'ab bin Malik. Seluruh Madinah seakan gelap bagi Ka'ab karena dosanya. Ia dikucilkan 40 hari, namun penyesalannya begitu tulus sampai Allah menurunkan ayat pengampunan. Ketika ayat turun, Nabi SAW berkata kepadanya, bergembiralah wahai Ka'ab, hari ini adalah hari terbaik bagimu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar pahala taubat. Yang kedua, pembunuh 100 orang, mutafakun alaih.
seseorang laki-laki membunuh 100 orang. Dia penuh dosa, gelap dan kelam, namun ia mencari jalan kembali. Allah menggugurkan seluruh dosanya karena ketulusannya meninggalkan lingkungan buruk. Malaikat rahmat merebut rohnya, taubatnya diterima. Ia menunjukkan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah. Yang ketiga, kisah wanita pezina yang memberi minum seekor anjing. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Allah mengampuni dosa seorang wanita pezina hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Bagaimana dengan kita yang sholat, sedekah, dan beristighfar? Mengapa kita ragu terhadap ampunan Allah? Dalam Musnad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba bertaubat, Allah akan memerintahkan malaikat untuk melupakan catatan dosa-dosanya. Para ulama menyebutnya sebagai proses mahkul a'zab atau penghapusan catatan dosa di lauh mahfuz untuk orang yang benar-benar menyesal. Ibnu Abbas berkata, Allah tidak hanya menghapus dosa mereka, tetapi juga menggantinya dengan pahala. Ada beberapa syarat besar taubat nasuha. Di antaranya adalah menyesali dosa di hati, menghentikan dosa seketika, tidak berniat kembali, mengembalikan hak sesama manusia, beramal soleh setelah bertaubat, dan menjauh dari sebab-sebab dosa. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa taubat tanpa meninggalkan lingkungan buruk tidak akan bertahan lama. Allah tidak hanya menerima taubat, tetapi juga menenangkan hatimu, memperbaiki hidupmu, menghapus masa lalu, membukakan pintu rizki, dan mendatangkan ketenangan. Ibnu Mas'ud berkata, ketenangan setelah bertaubat adalah pertanda taubat diterima. Jika selepas taubat engkau merasa lebih tenang, itu adalah sinyal penerimaan dari Allah. Ada 5 langkah praktis menghidupkan taubat setiap hari. Yang pertama, perbanyak istighfar, minimal 100 kali sehari. Yang kedua, bangun malam walau 2 rakaat. Taubat paling kuat dilakukan di waktu sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, bersedekah. Sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api. Yang keempat, menjaga lingkungan. Lingkungan buruk adalah mesin penarik dosa. Dan yang terakhir, perbaiki hubungan dengan orang yang pernah kita sakiti. Ini bagian dari taubat. Allah tidak hanya memaafkan, Allah mencintai hamba yang bertaubat. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Cinta Allah adalah puncak tertinggi dari kehidupan seorang hamba. Taubat adalah jalan menuju cinta itu. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, engkau bukan manusia terburuk, engkau bukan orang paling penuh dosa, engkau hanyalah seorang hamba yang sedang mencari jalan pulang. Dan ketahuilah, Allah menunggumu, Allah memanggilmu, Allah merindukan engkau kembali. Ya Allah, Zat yang maha menerima taubat, Engkau yang membuka pintu ampunan selebar-lebarnya bagi hamba-hambamu, meski mereka datang dengan dosa setinggi langit. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan segala kekurangan, kelalaian, dan kesalahan kami. Kami memohon, terimalah taubat kami, sucikanlah hati kami, dan kuatkanlah langkah kami untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Ya Allah, jangan biarkan hati kami jauh darimu meski sekejap. Dekatkanlah kami kepada cahayamu, dan jadikanlah taubat ini sebagai awal kehidupan baru yang Engkau berkahi. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit.